Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Subono selaku kepala sekolah dan yang saya hormati Bapak Guru SMK 8 Pekalongan yang telah berkenan hadir pada acara diseminasi budaya positif. Kami di sini akan membacakan susunan acara kegiatan pada siang hari ini. Untuk yang pertama adalah sambutan. Sambutan dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK 8 Pekalongan kepada Bapak Subono. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Harusnya semua, cuma ini ada dua kegiatan. Mudah-mudahan tanpa mengurangi niat baik Buya dan teman-teman. Jadi bagian dari kita membangun budaya positif. Tentang budaya positif nanti seperti apa, Buya akan memberikan penjelasan, pemahaman, terus nanti praktek di kehidupan Buya. Kalau saya salah segera di-cut ya. Benar, Pak. Harapannya tentu dalam rangka sukses pendidikan, budaya ini menjadi bagian dari sumbangsih kita terhadap pengelolaan anak. Harapannya anak menjadi sebuah kenyamanan dan bisa berkembang sesuai bakat dan potensinya. Selamat untuk Buya dan Pak Ibar, Pak Bagus, yang sudah 2 bulan ya, 2 bulan. Mudah-mudahan nanti di akhir pelaksanaan kegiatan pendampingan CGD ini, beliau bertiga juga bisa memperoleh yang positif tentu, dan ini juga akan berimbas pada sekolah kita. Bapak Ibu yang nanti ada terkendala bisa menjadi sebuah sandaran kita untuk minta penjelasan pada Pak Ibar, Buya dan Pak Bagus terkait era kurikulum merdeka yang di dalamnya, yang siang hari ini kita akan bahas elaborasi terkait dengan pengembangan budaya positif. Buya, kok pernah ngantuk terus sih? Memberatkan. Semangat. Oke, gitu, sukses. Mungkin ke depan masukan saya dengan Buya. Sojo pentuan seperti ini Buya. Sudah, Pak. Juga sangat berdampak positif terhadap kehidupan pendidikan kita sampai di lapangan. Kata dia, ini sekedar pengumuman itu dengan Iya. kami support. Nanti untuk ke depan betul-betul bisa kita atur. Terima kasih Buya. Sekaligus saya mohon maaf, ini sudah di dasar ke sana ruangan. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita satu ruangkan, bisa ada kegiatan lain. Ini juga saya juga mau minta maaf, Pak Iqbal, Buya. Saya lah yang barangkali mengiyakan penelitian ke dunia. Oke, teman-teman, sukses untuk kita bersama. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah bersedia hadir di ruangan ini. Waktu istirahat di siang yang cukup cerah. Yang ini saya
akan mencoba mendiseminasikan sebuah proyek di modul 1.4 kami tentang budaya positif. Itu apa makna atau arti dari budaya positif dan cara bagaimana kita melakukannya dan segitiga restitusi dan bagaimana cara penanganannya agar masalah itu bisa merupakan sebuah solusi. Jadi sudah saya buka dengan salam dan bahagia untuk kita semua, dan kita dan yang pertama yaitu apakah makna sebuah budaya positif dan bagaimana contoh penerapannya yang telah kita terapkan di sekolah kita. Makna budaya positif itu apa, Bapak Ibu, dan contohnya seperti apa yang telah kita terapkan. Nah, pengertiannya di sini budaya positif yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah berpihak pada peserta didik. Mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Nah, dari budaya positif kita belajar ke perubahan paradigma. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengupakan bahwa pendidikan itu adalah bukan tabula rasa, bukan kertas kosong. Ini sudah ada sedikit corak yang ada di dalamnya. Semua anak dapat terlahir dengan bakatnya yang masing-masing, yang terlihat unik, yang bisa ditonjolkan pada setiap kegiatan yang mereka ikuti. Mereka mempunyai bakat, sebenarnya mereka itu berbakat. Dan pendidikan adalah sebuah budi pekerti. Didik itu menumbuhkan budi pekerti yang tugas guru hanya menuntun bakat anak tersebut agar mereka bisa tumbuh dengan selamat, dengan bahagia. Guru diibaratkan sebuah petani, jadi petani. Dia memberikan nanam benih di jagung, dan kemudian akan tumbuh dan berkembang dan akan tumbuh menjadi sebuah jagung. Dan pendidikan itu merupakan berkodrat pada alam dan sesuai dengan kodrat zamannya. Jadi tidak sama pendidikan yang pada zaman dahulu dengan pendidikan pada zaman sekarang. Kalau dulu kita sering dipukul, sering dihukum, sering dimarahi, dan kita tidak mengenal apa itu teknologi. Kita sekarang tidak mengenal bahwa teknologi bisa membuat kita bisa berinovasi, bisa menciptakan suatu aplikasi tertentu untuk membuat kita nyaman dengan belajar. Yang terakhir, pendidikan itu harus berpihak kepada anak. Nah, ada sebuah kegiatan yaitu coba secari kertas. Di sini sudah saya sediakan kertasnya, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini panjenengan bisa tulis benda apa saja yang dianggap berharga atau penting. Nah, nanti berpasangan Bapak Ibu. Jadi si Bu Aki dengan Bu
kita nanti berpasangan bisa bergeser, dia nanti ditulis atas ini ya Bapak Ibu. Nah, setelah selesai, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah yang memegang tangan itu bersedia membuka walaupun dengan rayuan maut, walaupun dengan tujukan maut, walaupun dengan menyuap? Ternyata si A, yang kita sebut si A, itu tidak mau dibuka dengan cuma-cuma. Jadi mereka tetap bersikukuh dengan pendirian bahwa benda ini sangat berharga, tidak akan saya berikan oleh siapapun. Nah, dari sini buat paradigma perubahan, yaitu ilusi kontrol. Kita bisa memberikan ilusi, kita bisa mengontrol seorang murid, bahwa ilusi dapat memberikan kritik yang membuat orang merasa bersalah, yang bisa membuat orang menguatkan karakternya dia. Bahwa ilusi dapat membuat penguatan yang positif dan bermanfaat. Yang terakhir, bahwa ilusi dapat memiliki hak untuk memaksa. Nah, dari kegiatan tadi itu kita bisa memaksa seseorang untuk membuka tangannya, tapi ternyata semuanya tidak bisa. Nah, kita bisa lihat stimulus respon, bahwa kita mencoba mengubah pandangan orang lain untuk menilai diri kita. Itu apakah bisa? Untuk teorinya, kita berusaha memahami pandangan orang lain untuk lihat diri kita, bahwa orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulusnya. Nah, untuk teorinya hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Ya, paksaan ada pada saat tujuan gagal. Kita paksa orang tersebut untuk dapat membuka genggamannya. Namun, dalam teorinya hanya kolaborasi dan kesepakatan bersama agar orang tersebut mau mendengarkan ilusi atau mendengarkan kesepakatan kita. Nah, untuk perubahan paradigma dari budaya-budaya positif yang ada di sekolah, itu perlu adanya menyediakan lingkungan yang bersih, lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman bagi peserta didik, dan mereka bisa menciptakan kondisi yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, disiplinan biasanya dikaitkan dengan kontrol. Makna disiplin itu biasanya kita bisa kaitkan dengan apa makna sebuah kata disiplin? Uangnya tidak cukup. Nah, makna disiplin di sini ada pertanyaan pemantik. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apakah setuju Bapak Ibu? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju atau tidak? Dan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi siswa. Mungkin tidak setuju, ya. Yang
hukuman itu bisa membuat orang malah semakin marah, menyimpan dendam. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, mungkin ada sebagian anak yang tidak melakukannya. Dan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi siswa. Mungkin memberikan sedikit hadiah kepada anak kita karena anak kita sudah berprestasi, juara 1 atau ranking 1, itu bisa memberikan motivasi tersebut. Menambahkan beberapa slide terakhir, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya manusia itu rasa kebutuhannya itu ada 4 ini. Kalau salah satunya tidak kita dapatkan, maka seseorang tersebut ingin mencari sebuah kebebasan atau cinta kasih, kemudian kesenangan dan kepenguasaan. Untuk contohnya misalkan, nah di sini siswa bermasalah itu muncul karena 5 dasar kebutuhan tadi tidak terpenuhi. Sebagai contoh, siswa di rumahnya tidak diberikan kasih sayang oleh orang tuanya, maka mereka mencari rasa cinta kasih sayang itu di sekolah. Mereka di rumah tidak diperhatikan oleh orang tuanya, maka di sekolahan mereka mencari caper atau cari perhatian terhadap gurunya, ya sering mencari temannya seperti itu. Maka kebutuhan tersebut harus dipenuhi. Nah, sebagai contoh di sini, guru berbuat sebagai penghukum. Dia menghadik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Guru membuat merasa bersalah. Dia berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu harus seperti ini, ya. Seharusnya kamu tidak melakukan ini. Untuk membuat merasa bersalah seorang guru kepada siswa. Nah, posisi guru sebagai teman. Di sini guru membuat alasan untuk muridnya agar bisa digali informasi. Kita menggali informasi, kita dekati siswa tersebut. Kenapa sih kamu terlambat? Nah, kenapa kamu baunya kesiangan? Itu kita gali informasinya. Kita berteman dulu terhadap peserta didik kita. Kemudian posisi guru sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Dan terakhir, posisi guru sebagai manajer adalah mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan pemantik. Ya, di sini sebuah posisi kontrol guru dapat berkata kalau dia sebagai penghukum, kamu tidak melakukannya, ya. Kalau kamu tidak melakukannya, ya awas, ya. Kan. Dan sebagai pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya harus tahu ibu telah mengatakannya. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi kebaikan bersama, kebaikan ibu. Kalau sebagai pemantau, apa peraturan yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian contoh sebagai seorang manajer, apa yang kita yakini harusnya kita perbaiki masalah ini bersama. Dari posisi kontrol tersebut, kita merujuk ke sebuah restitusi. Nah, restitusi ini pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah mereka.
sudah saya praktekkan kemarin waktu liburan. Ada sebuah anak orang anak yang saya tanya, nah itu namanya Fahmi, kelas 7 ya. Dia seolah terlambat untuk datang ke sekolah dan dia mengaku dia maunya kesiangan karena semalamnya bermain. Seperti itu restitusi akan berjalan kalau kita gunakan di kasus-kasus tersebut. Bila ciri-ciri restitusi, ya. Pertama, memperbaiki hubungan antara guru dengan siswa. Yang kedua, membuat tawaran. Ketiga, restitusi dapat menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa. Di restitusi itu bisa membuat ke arah yang lebih baik nantinya. Dari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang kelima, restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri siswa. 6. Restitusi berfokus pada karakter siswa tersebut, bukan justice yang memberikan hukuman dan memberikan tindakan. Restitusi lebih berfokus pada solusi, jadi sudah dijelaskan mencari solusi, win-win solution yang tepat. Seperti apa? Ya, restitusi dapat mengembalikan murid yang berbuat salah dalam kelompoknya. Posisi restitusi, ada segitiga restitusi seperti Bapak Ibu. Setiap orang pasti berbuat kesalahan, dia berada di paling bawah. Ya, kita caranya menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kita gali informasi, kita tanya seperti apa keadaan di rumahnya, informasinya, kemudian kita jaring, kita simpulkan, nah kita kasih masukan. Kamu sebaiknya harus seperti apa? Kamu sebaiknya harus bangun lebih awal, misalkan kalau siswa itu datang terlambat ke sekolah. Ini ada Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi?
Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal.
maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti,
yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Sudah panjang lebar sudah dijelaskan sama gurunya secara lengkap, dan saya akan menambahkan beberapa slide terakhir, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya manusia itu rasa kebutuhannya itu ada 4 ini. Kalau salah satunya tidak kita dapatkan, maka seseorang tersebut ingin mencari sebuah kebebasan atau cinta kasih, kemudian kesenangan dan kepenguasaan. Untuk contohnya misalkan, nah di sini siswa bermasalah itu muncul karena 5 dasar kebutuhan tadi tidak terpenuhi. Sebagai contoh, siswa di rumahnya tidak diberikan kasih sayang oleh orang tuanya, maka mereka mencari rasa cinta kasih sayang itu di sekolah. Mereka di rumah tidak diperhatikan oleh orang tuanya, maka di sekolahan mereka mencari caper atau cari perhatian terhadap gurunya, ya, sering menjadi temannya, seperti itu. Maka kebutuhan tersebut harus dipenuhi. Nah, sebagai contoh di sini, guru berbuat sebagai penghukum. Dia menghadik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Guru membuat merasa bersalah. Dia berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu itu harus seperti ini, ya. Seharusnya kamu tidak melakukan ini. Untuk membuat merasa bersalah seorang guru kepada siswa. Nah, posisi guru sebagai teman. Di sini guru membuat alasan untuk muridnya agar bisa digali informasi. Kita menggali informasi, kita dekati siswa tersebut. Kenapa sih kamu terlambat? Apa kamu baunya kesiangan? Itu kita gali informasinya. Kita berteman dulu terhadap peserta didik kita. Kemudian posisi guru sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Dan terakhir, posisi guru sebagai manajer adalah mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan pemantik. Ya, di sini dua posisi kontrol guru dapat berkata kalau dia sebagai penghukum, kamu tidak melakukannya, ya. Kalau kamu tidak melakukannya, ya awas, ya. Dan sebagai pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya harus tahu ibu telah mengatakannya. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi kebaikan bersama, kebaikan itu. Kalau sebagai pemantau, apa peraturan yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian contoh sebagai seorang manajer, apa yang kita yakini harusnya kita perbaiki masalah ini bersama. Dari posisi kontrol tersebut, kita merujuk ke sebuah restitusi.
restitusi ini pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah mereka. Nah, sudah saya praktekkan kemarin waktu liburan. Ada sebuah anak orang anak yang saya tanya, nah itu namanya Fahmi, kelas 7 ya. Dia sekolah terlambat untuk datang ke sekolah dan dia mengaku dia baunya kesiangan karena semalamnya bermain seperti itu. Itu restitusi akan jalan kalau kita gunakan di kasus-kasus tersebut. Bila ciri-ciri restitusi, ya. Pertama, memperbaiki hubungan antara guru dengan siswa. Dan yang kedua, membuat tawaran. Tiga, restitusi dapat menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa. Di restitusi itu bisa membuat ke arah yang lebih baik nantinya. Dari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang kelima, restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri siswa. 6. Restitusi berfokus pada karakter siswa tersebut, bukan justice yang memberikan hukuman dan memberikan tindakan. Restitusi lebih berfokus pada solusi. Jadi sudah dijelaskan mencari solusi, win-win solution yang tepat. Seperti apa? Ya, restitusi dapat mengembalikan murid yang berbuat salah dalam kelompoknya. Posisi restitusi, ada segitiga restitusi seperti Bapak Ibu. Setiap orang pasti berbuat kesalahan. Dia berada di paling bawah. Ya, kita caranya menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kita gali informasi, kita tanya seperti apa keadaan di rumahnya, informasinya, kemudian kita cari, kita simpulkan, nah kita kasih masukan. Kamu sebaiknya harus seperti apa? Kamu sebaiknya harus bangun lebih awal, misalkan kalau siswa itu datang terlambat ke sekolah. Ini ada video dari Bu Diah Sasmiati, kita saksikan terlebih dahulu. Baca, oke, dibaca. Contoh ketika menerapkan 3 restitusi. Kasus, ya, selesai. Oke. Nah, untuk studi kasusnya kita bisa menyimpulkan bahwa apabila jawaban Agus lapar, maka orang tuanya pasti tidak membawakan bekal makanan, ya. Karena kebutuhan Agus adalah makanan hidup. Dan apabila Agus berkata dia senang dengan temannya, ya, jadi kebutuhan yang dia inginkan adalah kebutuhan yang butuh rasa cinta dan kasih sayang. Dan apabila Agus berkata dia merasa hebat karena dia ingin ditakuti, kebutuhan Agus tersebut adalah penguasa. Dan apabila Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya, berarti Agus kebutuhannya adalah ingin bebas atau kebebasan. Dan terakhir, apabila Agus sering iseng, ya, sering iseng dengan teman
sekelasnya, maka kebutuhan yang dia butuhkan dalam rasa kesenangan di dalam kelas. Ini dokumentasi ketika saya menerapkan segitiga restitusi yang tadi saya. Ibu gue bisa, yuk selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pagi ini Pak Ibad sering mendengar laporan dari guru-guru piket. Ya, katanya kamu itu sering terlambat ya, betul? Iya. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kamu itu terlambat? Sudah 7 kali, Pak. 7 kali. Oh, banyak juga ya. Menurut kamu, lambat itu suatu kesalahan? Iya, Pak. Kesalahan ya? Baik, Tio. Berbuat kesalahan itu memang manusiawi. Tetapi setiap orang itu pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita harus bisa belajar dari kesalahan tersebut. Ya, berusaha memperbaikinya. Setuju? Setuju, Pak. Bisa ya? Oke. Tio, kita cari solusi bersama ya saat ini. Bagaimana kamu itu tidak terlambat lagi. Oke. Ya. Tio sering datang terlambat pasti punya alasan. Iya. Ya, kenapa sih Tio terlambat? Karena saya sering begadang sambil main game sampai malam. Main gamenya harus dikurangi ya. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama Tahu, Pak. saat itu juga tahu ya. Kalau terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak Tidak, Pak. tidak ya. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Pak. Disiplin ya. Tuh. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Pak, karena disiplin saya bisa datang tepat waktu dan saya bisa menghargai. Iya, yang penting itu menghargai waktu, betul sekali. Menghargai waktu itu sangat penting, sangat bermanfaat bagi kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang lain di sekitar kita. Pekerjaan juga tidak menumpuk, ya, jadi PR-nya tidak menumpuk. Kita pun bisa dapat berlatih rasa kepedulian kita bersama teman. Iya, Pak, saya menyesal sudah terlambat dan saya mohon maaf sudah sering terlambat. Oke, Tio. Sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan cara minta maaf tadi. Menurut kamu, apakah yang akan kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bekerja lagi, Pak, supaya tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Baik, Tio. Kamu sudah menemukan solusinya. Jadi, Bapak akan senantiasa bekerja sama dengan orang tua nantinya ya. Kamu harus datang tidak terlambat lagi. Ya, sekarang silakan bisa kembali kelas. Terima kasih. Selamat siang ya. Iya, Pak. Ya. Sampaikan kami sangat terlambat. Dari informasi kita kulik bagaimana keadaan di rumahnya, apa yang menjadi penyebab dia datang terlambat ke sekolah, dan akhirnya terjawab bahwa kami sering bermain game terlalu larut malam. Itu jadi bagaimana kita merubah restitusi ini menjadi sebuah tematik solusi agar si Fahmi bisa bangun lebih pagi dan tidak terlambat lagi. Oke, tidak terasa sudah di penghujung slide terakhir. Kami bertiga mohon maaf atas kesalahan penyampaian tutur kata yang tidak pas. Kurang lebihnya mohon maaf semuanya dan terima kasih untuk kehadiran pada siang hari ini. Akhir kata, bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.